Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube content. Lama ya kita tidak di dapur kayak ini. Jadi sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya. Konten kali ini saya bermasker. Apa ya masker ini ya, daripada masker bengkuang putih-putih muka. Jadi mohon maaf ya, karena ini juga saya lagi flu, lagi batuk, jadi saya masak ini di dapur. Saya menggunakan masker gitu. Buat kenang-kenangan saya di tahun 2020 bulan Maret ada YouTube saya pakai masker. ada aja ya dunia ini ya. Jadi kita berdoa aja lah ya semuanya, semoga ini cepat berlalu ya. Jadi segala perekonomian, segala apa ya, balik normal lah semuanya, anak-anak sekolah lagi gitu ya, belajar di sekolah dengan benar, ketemu kawan-kawan gitu ya, tanpa ada jarak di antara kita. Ayam kau meletup, sorry. Timun saya jatuh. Jadi kawan-kawan harap maklum semuanya ya, kita semuanya sedang mengalami namanya musibah di dunia ini pada umumnya ya. Sedang ada virus yang kita sebenarnya pun tak mau virus ini gitu, tapi bagaimana dia balik lagi ke kita, jaga diri masing-masing ya, semuanya stay safe gitu. Nah jadi kali ini saya mau masak ikan asam pedas ya, ikan asam pedas. Jadi kalau kita lihat di YouTube atau kita lihat di Cookpad, di mana resep-resep asam pedas tuh masing-masing banyak macam ya. Gitu juga ikan yang dipakai dalam membuat asam pedas ini, ada yang ikan tadi tuh angsam merah ya, kayak gitu-gitu, ikan kakap merah ya, terus ada yang patin, lais. Dan kali ini saya mau buat asam pedas yang pakai belida, ikan belida. Mungkin untuk orang Pontianak ikan belida ini udah sangat ngetop, orang-orang udah pada tahu. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada yang bingung, ikan belida tuh ikan kayak apa sih gitu. Nah, ikan belida ini biasanya digunakan untuk membuat kerupuk, kalau di Pontianak ya, kerupuk amplang gitu. Nah, biasa juga dibuat untuk bakso ikan, dan ikan belida ini sangat manis dagingnya gitu. Kadang siripnya ini kita goreng pakai asam garam kunyit gitu ya, makan pakai sambal belacan. Tapi kali ini saya mau buat asam pedas, dan balik lagi asam pedas itu masing-masing ya. Yang saya buat kali ini asam pedas Melayu. Jadi ada pakai belacan, terus kuahnya itu enggak kental. Jadi memang kuahnya saya buat agak cair gitu, biar anak-anak suka yang kayak gini karena dia mau hirup gitu. Nah, sirip ikan belidanya saya dapat dari Raja Belida. Kayaknya cuma Raja Belida ya yang punya stok sirip kepala ikan belida ini. Ini manis sekali. Biasanya juga saya goreng ya, goreng pakai kunyit gitu, asam garam gitu. Itu udah enak, manis sekali gitu. Siapkan nasi panas sama sambal belacan, udah itu aja lauknya. Kalau mau tambah tempe goreng pun boleh gitu. Cuman kali ini saya buat asam pedas ya. Ikut saya buatnya macam mana. Nah, ini dia ikan belida ya. Ini siripnya. Lihat lemaknya. Nah, ini dia yang tadi saya bilang kaya akan omega 3. Nah, ini kepalanya ya. Ikan belida ini terkenal manis ya, makanya dia sangat cocok untuk buat bakso ikan kayak gitu, karena dia tuh manis sekali dagingnya. Nah, ini bumbu yang mau kita pakai ya. Ini ada bawang putih, ada jahe ya, dan ini asam kandis saya pakainya ya. Terus ini daun jeruk, serai, lengkuas, cabai keriting, bawang merah, dan ini keminting orang sini nyebutnya. Ini kunyit, dan ini belacan. Oke, mari kita buat sekarang. Dan ini aksesorisnya nanas sama timun. Jadi nanti udah masak, kita akan cemplungkan ini ke dalam kuahnya. Nah, jadi pertama-tama saya panaskan dulu air ya. Ini untuk panci untuk kuahnya. Dan itu kita masukkan ini asam kandis yang tadi saya bilang saya pakai asam ini. Oke, kita masukkan ke dalam. Oh ya, sekilas info, ini belida yang saya dapat, ini dapatnya dari
Raja Blida. Raja Blida adalah spesialis yang menjual daging belida ya, daging belida asli ya. Itu biasanya saya juga beli yang sudah dikerok. Ini kan siripnya. Jadi bagian tengahnya itu dikerok untuk buat bakso ikan yang udah siap dibuat gitu. Jadi tanpa ada tambahan tepung atau telur atau apa, itu udah, karena memang daging belidanya tuh asli ya. Itu ada di video saya sebelumnya, bisa dilihat nanti cara pembuatan bakso dari Raja Blida. Nah, ini sambil kita nunggu dianya mendidih ya, kuah ini mendidih, ini kita blender dulu ini ya. Jadi yang tidak ikut blender itu ini yang tidak ikut di blender, yang lain kita blender. Oke. Jadi kita masukkan minyak secukupnya ya, kita masukkan bumbunya. Sedikit apinya. Ini bau belacannya enak sekali. Apa saya suka pakai, karena saya pakai belacan karena biar ngangkat gitu baunya ya. Nah, ini ikannya ke dalam. Ini dia ikan belida dari Raja Blida. Nah, jadi kalau orang buat kan biasanya begitu, yang tadi di air dimendidihkan gitu langsung masuk bumbu ikan apa semua masuk situ. Tapi kalau saya caranya ini, aku pula pandai-pandai pakai cara itu. Dulu iseng-iseng pernah baca bukunya Nyonya Lim. Nyonya Lim dulu ada bukunya, dia masak asam pedas kayak gini gitu. Jadi apa, mungkin tujuannya biar ini Mbak sholat ke sini Mbak, biar apa, bumbunya tuh meresap di ikannya gitu. Jadi nanti masuk ke dalam air yang udah mendidih tadi dengan asam kandis, udah apa sih, udah nggak perlu lama-lama di sana gitu. Jadi kita masak dulu di sini sebentar aja sih, asal dia menyatu ya. Oke. Nah ini ya, jadi baunya udah kemana-mana ya. Terus ikannya udah setengah masak nih, setengah masak gini ya. Ini boleh kita langsung masukkan ke dalam kuah yang tadi udah kita panaskan dan ada asam kandisnya. Ini udah mendidih ya, udah mendidih. Oh, itu asamnya, dan ini dipastikan airnya udah asam karena tadi asamnya udah berenang-renang di situ. Dan ini kita masukkan ikannya satu persatu. Nah, dikasih garam secukupnya ya teman-teman, sambil dirasa-rasa ya. Jadi namanya juga asam pedas, jadi pasti visi dan misinya itu nanti asam pedas, asin sedikit gitu. Nah ini dia ikan belidanya, lihat. Nah ini dia, lemaknya udah kelihatan tuh ya. Ini benar-benar ini ikan belida yang menyehatkan ya, dari Raja Blida. Ikan belida benar-benar segar ya, asli segar. Beda ikan yang tidak segar sama yang segar tuh, dari bau pertama udah pasti beda ya. Terus dari tekstur ya, teksturnya ada masih yang segar gitu. Krenyes geram. Terus tadi udah saya kasih garam, terus sekarang saya kasih gula. Bentar ya. Jadi udah saya kasih garam, sekarang saya kasih gula ya. Apinya kecilkan sedikit, tadi kita kan udah tumis dia, jadi nggak usah terlalu besar-besar. Oke. Kecil-kecil sedikit. Ini gulanya. Semuanya balik lagi selera ya.
banyak, mau sedikit, cuman yang pasti nanti ada rasa asin, manis, sedikit, terus yang pasti pedas dan asam ya. Tadi itu mana? Nah ini dia asamnya. Nah ini biasanya takut kalau kelamaan di dalam jadi asam, ini boleh dikeluarkan ya. Kalau udah kira-kira rasanya udah pas, boleh dikeluarkan. Saya mau ngerasa dulu bentar. Nah ini ya udah api dikecilkan. Tadi saya bilang timun sama nanas ya, masukkan ke dalam. Ini aksesoris. Anak-anak suka nih nanasnya, suami saya juga suka nanas. Sebenarnya kalau ada terong asam itu juga enak ya, cuman lagi tidak ada, jadi udah kita pakai ini karena anak-anak sama suami lebih suka nanas. Tuh. Jadi saya lebih banyakkan nanas. Oke. Mohon maaf ya, ada keributan di sebelah, itu tetangga lagi buat rumah. Jadi inilah kalau buat vlog emak-emak ya. Harap maklum, harap maklum. Oke. Oh, itu dia sirip belida. Ini manis sekali ikan ini. Enak. Oke, ini udah tinggal disajikan kawan-kawan semuanya. Lihat tuh ya, kelihatan bentuknya tuh. Ini tuh udah pasti manis, ikannya tuh udah manis. Jadi di sini rasanya asam pedas manis. Ini kepalanya mana? Kepalanya ini saya suka kepalanya nih. Kalau makan pakai tangan, iyalah. Maksudnya enggak pakai sendok gitu, pakai 5 jari. Baunya udah enak. Kuahnya ya segar ya, nampak segar. Lihat. Nah, ini dia ya. Saya rasa muka dah merah-merah habis masak. Nanasnya. Jadi memang sengaja buat yang sop gitu, enggak yang kental. Biar bisa dihirup. Terus memang cocok gak di hawa-hawa kayak gini ya, hawa panas. Ini ikannya belidanya. Enak sekali, nggak ada bau ya. Raja belida, rajanya ikan belida. Enak. Jadi kawan-kawan, sekian dulu konten kita kali ini. Ini konten dadaan, mendadak. Pas kebetulan anak-anak minta asam pedas, ini mau masak ya udahlah sekalian gitu kan. Jadi asam pedas ala-ala kita lah gitu. Siapa tahu kawan-kawan coba masak asam pedas yang kayak gitu gitu. Karena orang masak asam pedas beda-beda ya. Biasa lain daerah, lain cara gitu. Nah, semoga bermanfaat kawan-kawan semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf sama kawan-kawan semuanya ya. Saya April Jo mengucapkan makasih banyak semuanya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oh ya jerawat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sambal segar, Mbak. Asam yang satu tuh nggak usah dikeluarkan dulu, Mbak. Udah pas sih asamnya nih.